Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan memulai ibadah Minggu Epifani keempat. Hari ini Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025 dengan tema mendoakan kehidupan, menghidupi doa, akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Marsal Deva SSI. Dan kebaktian kita pada hari ini menggunakan liturgi model 1. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati kita dan kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat memasuki ibadah di minggu yang pertama bulan Februari tahun 2025 ini. Tema ibadah kita hari ini adalah mendoakan kehidupan, menghidupi doa. Doa adalah nafas hidup setiap orang yang percaya. Doa yang benar tidak berisi permintaan akan keburukan dan kecelakaan, melainkan hidup yang penuh berkat dan anugerah. Doa yang baik itu tampak melalui sikap tulus untuk mendoakan kehidupan. Lewat mengawali akan ibadah kita hari ini, saya menjemput Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian untuk berdiri dan kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapak Ibu saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama beribadah di bawah tema mendoakan kehidupan, menghidupi doa. Karena itu kita bersama-sama akan membaca nas pembimbing yang terambil di dalam Mazmur pasal 91
Mazmur 91 ayatnya yang ke-15 kita akan membaca bersama-sama sebagai perkataan dari jawaban setiap doa-doa kita. Mazmur 91 ayat 15 kita baca bersama-sama. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ketika dia akan berseru kepadaku, aku akan menjawab. Ialah Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu, kami mohon kepada-Mu, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita semua nyanyian Tuhan sayangilah kami. Tuhan
berita anugerah dalam 2 Tesalonika 2 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-17. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hati dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Saya jemput Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian untuk berdiri, kita akan menaikkan puji-pujian. Ya Tuhan, ya Tuhan, bukakanlah bibir mulut kami. Dari tempat matahari terbit sampai ke tempat matahari terbenam. Pujian kita akan dilanjutkan oleh persembahan pujian solo anak Merpati Ledo. Anak Merpati Ledo, silakan.
Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Menyenangkan jiwaku yang tepat, bukan mengingat dia jadikan semua. Bukan mengingat dia jadikan semua. Terima kasih kakak merpati, Tuhan memberkati kita dengan pujian. Bapak Ibu, kita akan bermazmur berbalas-balasan menurut Mazmur 86. Karena itu saya sebut Bapak Ibu untuk berdiri. Mazmur 86 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Doa minta pertolongan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku. Peliharalah nyawaku sebab aku orang yang kau kasihi. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita. Sebab engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu. Tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan. Segala bangsa yang kau jadikan akan datang. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku. Sebab kasih setiamu besar atas aku. Seperti pada permulaan,
Bapak dan Oma, terima kasih Ibu Vikaris untuk persembahan pujian boleh dihadirkan. Bapak Ibu, kita mempersiapkan diri untuk ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Seorang penatua akan memandu kita di dalam doa dan pembacaan Alkitab. Bapak Mama yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saya ulangi, Lukas 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dengan penuh sukacita kami datang hadirat-Mu Tuhan untuk selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami membaca firman-Mu Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian dan hikmat agar kami memahami maksud daripada firman Tuhan dan dapat melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa Surgawi, Bapa Pendeta Masa yang akan membawakan perenungan pada pagi hari ini, jamah hati, bibir dan mulutnya, agar apa yang disampaikan membawa sukacita bagi kami semua yang mendengarkan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Bapak Mama, saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Lukas 11 ayat 1 sampai 13, hal berdoa. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan diberikan ular pada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur dan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat
tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Allah. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Jemaat itu silakan berdoa. Shalom. Bapak Mama yang dicintai oleh Tuhan, hari ini kita bersama-sama beribadah kepadanya seraya kita merenungkan bagian firman Tuhan di bawah tema mendoakan kehidupan dan menghidupi doa. Bicara terkait dengan doa Bapak Mama, orang biasanya mengatakan bahwa doa itu adalah nafas kehidupan. Artinya bahwa tanpa doa seorang dikatakan hidup tapi sebenarnya sudah mati. Jiwanya mati, rohnya mati karena sudah tidak lagi berpaut pada Tuhan dalam setiap kata dan kata. Karena itu Bapak Mama saudara-saudara sekalian, bagian yang kita baca hari ini Lukas 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13 dia menjadi penggalan doa dari gambaran bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan para murid-muridnya berdoa. Kita biasanya paling banyak menggunakan Injil Matius sebagai akta ibadah doa Bapa kami kita, dan hari ini kita membaca versi singkatnya dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Tetapi menarik Bapak Mama untuk kita melihat kenapa sebenarnya kita harus berdoa. Bagaimana kita harus berdoa, lalu doa seperti apa yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita membangun kehidupan kita supaya kehidupan yang kita bangun itu setara dengan apa yang kita doakan bersama-sama. Sebab kenyataannya Bapak Mama, kita justru bisa jadi batu sandungan ketika hal yang kita doakan tidak sejalan dengan apa yang akta perbuatan tindakan yang kita lakukan. Ada orang-orang tertentu yang dianggap sebagai orang-orang yang mampu menjadi pemimpin-pemimpin doa, mereka yang membaktikan diri sebagai orang-orang yang duduk sebagai tim doa dan lain sebagainya. Tetapi justru kehidupan yang dibangun di balik itu terbalik dengan apa yang sering dikatakan di dalam doa. Bagaimana dia berbicara kepada dalam doa dan bagaimana juga dia membangun narasi hidupnya di hadapan Tuhan di dalam setiap doa. Ingat tadi yang saya bilang, ketika kita bilang bahwa doa adalah nafas hidup, maka seluruh kehidupan kita dia akan melekat dengan Tuhan dalam setiap doa. Pertanyaannya Bapak Mama, bagaimana dengan orang yang tidak pernah berdoa? Bagaimana dengan om-om, bapak-bapak yang kalau suruh berdoa, minggu depan hilang dari kaum bapak? Bagaimana dengan orang-orang yang kemudian di dalam ibadah rumah tangga ketika suruh berdoa, dalam hati dia berdiri, dia omong singkat tetapi lain kali jangan lagi dan dia tidak akan pernah lagi ada. Dan ada juga cerita-cerita kita punya orang tua dulu pernah suruh orang berdoa, semua tutup mata, ternyata waktu bongkar lari. Ketinggal orang ada duduk di situ dan berdoa. Ada banyak kejadian-kejadian seperti ini dan ini menandakan bahwa ada sesuatu yang keliru dalam kita memandang bagaimana doa itu sebagai orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bacaan kita hari ini dia bercerita dimulai dengan ketika Tuhan Yesus memberikan gambaran doa Bapa kami. Setelah itu kemudian Tuhan juga memberikan gambaran bahwa bagaimana permintaan dan doa itu menjadi sesuatu yang diterima oleh Tuhan dan itu dan Tuhan memberikan gambaran masakan seorang ayah. Masa sih ada orang tua yang memberikan sesuatu yang jahat kepada anaknya ketika dia meminta sesuatu yang baik. Bapak Mama, karena itu saya mencatat beberapa hal. Ada 4 bagian yang saya catat untuk kita renungkan bagian firman Tuhan ini. Saya percaya Bapak Mama bahwa dalam katekisasi kita sudah bohong. Kenapa harus ada Bapa kami? Kenapa harus dikuduskan namamu? Kenapa kita harus berdoa? Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Doa Bapa kami itu, Bapak Mama, saya percaya kita tahu bagaimana makna doa Bapa kami.
Karena itu saya mencoba untuk mengambil bagian sisi lain daripada bagian bacaan firman ini, sesuai dengan tema kita, mendoakan kehidupan dan menghidupi doa. Dari bagian bacaan firman ini, Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, kita membaca bahwa doa ternyata menggambarkan kualitas dan karakter kehidupan kita. Doa itu mencerminkan bagaimana kita datang kepada Tuhan. Kalau kita baca bagian firman Tuhan hari ini, dia menggunakan kata tidak tahu malu. Ada orang yang datang tengah malam karena dia dapat tamu dengan dadakan, dengan tiba-tiba. Dia tidak tahu lagi bagaimana harus menyajikan makanan karena dia kehabisan roti. Lalu dia datang dan minta kepada sahabatnya. Kata Alkitab, pinjam di sana. Dan Alkitab bilang bahwa dia menjadi tamu, menjadi sahabat yang tidak tahu malu. Karena datang setengah malam, sejam tidur, datang lagi coba kasih berkat, malah ambil sesuatu dari dalam perbedaan rumah orang tersebut. Bapak Mama dia mau bilang begini, dalam hal kita berdoa, maka ada sesuatu yang harus benar-benar ada di dalam hati kita tentang bagaimana kerendahan hati dan setiap kita datang dengan hati yang hancur. Ada perbedaan orang-orang Farisi berdoa dengan orang-orang pemungut cukai berdoa. Alkitab menuliskan bahwa orang-orang Farisi berdiri di pinggiran jalan, di persimpangan jalan, lalu berdoa dengan kata-kata yang indah. Tetapi orang-orang pemungut cukai, dia datang berdoa, dia tidak bilang, di Alkitab bilang, menatap langit pun dia tidak mampu. Karena dia merasa ada sesuatu yang tidak layak dari kehidupannya. Dia menatap tanah, lalu dia berkata bahwa aku ini orang berdosa. Bapak Mama, doa ternyata bukan sekedar sesuatu yang kita bawa omong, sama seperti kita bawa omong dengan orang lain. Lu suka atau tidak suka ketentang? Tidak. Doa dia harus mampu menggambarkan bagaimana kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menghargai Tuhan, bagaimana kita menghormati Tuhan, bagaimana juga kita kemudian dekat dengan Tuhan. Doa Bapa kami, dia menggambarkan bahwa ada suatu panggilan yang sangat khusus dan sangat mesra yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Kalau di perjanjian lama orang menyapa Tuhan dengan Adonai, dengan Yahweh. Karena itu kalau Bapak Mama membaca Alkitab perjanjian lama, lalu di situ tuliskan Tuhan huruf besar semua, itu diterjemahkan dari Yahweh, karena orang tidak langsung menyebut Tuhan Allah dengan sembarangan. Karena itu Bapak Mama ada sebuah penghargaan luar biasa ketika kita berhadapan dengan Tuhan. Sayangnya Bapak Mama sekarang ini saya melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang menjadikan doa seperti sesuatu yang main-main. Teman-teman pemuda, teman-teman remaja kadang-kadang berdoa dengan tertawa. Ini ada sesuatu yang salah dari keluarga. Artinya bahwa keluarga tidak bisa menghidupi doa secara baik sebagai wujud dan wadah, tempat dan saat di mana kita datang dengan hati yang tulus, dengan hati yang hancur dan menyapanya dengan Bapa. Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, hal kedua dari bagian bacaan firman ini, kita mau bilang bahwa berdoa dia harus menggambarkan dan mengartikan terkait dengan keterbatasan kita. Dalam bagian bacaan firman ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan gambar. Ada seorang yang kekurangan yang tiba-tiba mendapatkan tamu, lalu datang kepada temannya meminjam roti. Sebuah keterbatasan yang sangat mendesak. Kemudian membuat seseorang datang kepada sahabatnya untuk meminta roti. Tuhan Yesus bilang, masakan seorang ayah tidak bisa memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, doa mengartikan bahwa kita ini terbatas. Sehingga kalau kemudian ada orang yang tidak mau berdoa, bahkan tidak pernah bisa mengucapkan Tuhan tolong beta, sesederhana itu di dalam hatinya, maka sebenarnya kita sedang menjadi orang yang angkuh, yang sombong, yang tidak lagi kemudian mengartikan bahwa Tuhan punya kuasa yang jauh lebih besar daripada kemampuan diri kita masing-masing. Kita kadang-kadang cenderung terjebak dengan mendewakan orang lain. Orang lain pun doa jauh lebih besar, kuasa lebih besar daripada kita. Itu om satu di sana dia kalau berdoa pasti terkabul. Itu nenek satu di sana sambil urut-urut sambil dia berdoa asal bawa ayam saja, dia pun doa pasti dikabulkan. Bapak Mama Saudara-saudara sekalian, ketika kita berdoa, kita datang dengan keterbatasan hati kita. Bukan karena kita hebat dan karena kita mampu menyusun kata-kata sedemikian hebat sehingga doa kita didengar oleh Tuhan. Tetapi bagian yang pertama,
Dia bilang bahwa sedekat apapun kita dengan Tuhan, itu akan tertuang dalam setiap untayan doa, dalam hati yang tulus dan kerendahan hati, dalam keterbatasan yang kita bawa di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini, ketika kita lihat tema ini, mendoakan kehidupan dan menghidupi doa. Kalau tadi kita belajar dua hal, pertama tentang mendoakan kehidupan, maka di bagian poin kedua terakhir ini kita mau belajar tentang bagaimana sebenarnya kita menghidupi doa. Bagaimana kemudian kita berjalan membangun kehidupan kita sejalan dengan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Bagaimana kemudian kita benar-benar percaya bahwa apa yang kita katakan ya dan amin, suatu saat nanti mungkin Tuhan tidak jawab sekarang, tetapi Tuhan akan jawab di masa akan datang. Atau kemudian Tuhan menjawab bukan sesuai dengan apa yang kita doakan, tetapi sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tadi lagu pertama kita dalam ibadah ini, jika jiwaku berdoa, dia bilang jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapakku yang jadi. Artinya Bapak Mama bahwa dalam berbagai ketidakterbatasan Allah, Dia mampu untuk membangun kehidupan kita bersama-sama, asalkan ada niat, ada sesuatu tekad yang baik dari kehidupan kita untuk menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Orang biasa bilang bahwa ora et labora, bekerja dan berdoa. Kalau kemudian kita hanya berdoa tetapi tidak ada respon positif dari kehidupan kita untuk bangun, untuk mulai mengusahakan sesuatu yang baik, maka doa kita adalah doa yang hanya terbatas pada kata-kata. Dia tidak lagi nampak dalam akta iman kita, dalam tindakan, dalam setiap kehidupan yang kita bangun bersama-sama. Jangan sampai kemudian kita berdoa penuh dengan haleluya, tetapi kita hidup penuh dengan halilintar dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian kita punya kehidupan kalau berdoa baik sekali, tetapi kita punya kata-kata dan dalam setiap perbuatan kita justru menghancurkan kehidupan orang, kita justru meluluh lantahkan perasaan-perasaan orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka dari sini kita belajar bahwa apa yang kita doakan, mari kita bangun bersama-sama juga nyatakan doa-doa itu dalam setiap kita. Bagaimana caranya? Berjalanlah sebagaimana kita berdoa, demikian juga kita menjalani kehidupan. Kalau kemudian kita bilang Tuhan, kami punya pergumulan, tapi kami percaya bahwa Tuhan mampu hadapi bersama-sama dengan kami menghadapi setiap persoalan-persoalan yang ada. Maka jadilah orang yang mengimani dan kuat dalam segala hal. Kita percaya bahwa apa yang kita doakan, apa yang kita minta, di dalam bagian bacaan firman ini, apa yang kita minta akan kita terima. Maka apa yang kita doakan, biarlah itu menjadi kewenangan Tuhan untuk menjawab. Bukan setiap hari bertanya, Tuhan kenapa saya jawab doa, Tuhan kenapa tidak jawab dan tidak memberikan petunjuk terhadap saya. Jangan sampai Bapak Mama, kepentingan diri kita, keegoisan hidup kita justru menutup jawaban Tuhan atas setiap doa kita. Yang terakhir Bapak Mama, dalam bagian bacaan firman ini, jangan lupa membuka dan menyediakan ruang bagi Tuhan berkarya dalam setiap doa-doa kita. Apa yang kita minta bukan serta-merta harus dijawab oleh Tuhan 100%. Apa yang kita minta dari dalam setiap doa bukan semata-mata kemudian kita harus tuntut Tuhan harus jawab. Ada begitu banyak hal-hal yang kita anggap sebagai sebuah kegagalan, tetapi justru sebagai Tuhan dalam hadirat Tuhan itu dinyatakan sebagai jawaban bagi ada waktu yang terbaik Tuhan menjawab setiap doa kita. Bapak Mama, saudara-saudara sekalian, ada banyak kegagalan yang saya secara pribadi saya pikir bahwa saya punya doa tidak terjawab oleh Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya kemudian sadar kalau seandainya Tuhan jawab doa itu di masa itu, maka saya tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik yang dapat saya rasakan dan nikmati saat ini. Kalau kemudian Tuhan membiarkan saya mendapatkan apa yang saya impikan di masa yang lalu, maka sesuatu yang baik yang saya terima saat ini pasti tidak menjadi sesuatu yang saya miliki. Dan setiap kita Bapak, ketika melewati berbagai persoalan demi persoalan, di penghujung jalan baru kita sadar bahwa ternyata Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta yang sesuai dengan apa yang kita inginkan.
tetapi dia berikan sesuatu yang menurut ia baik. Contohnya, ketika bapak mama di musim hujan begini, ada satu orang anak yang minta es krim, bapak mama mau kasih. Dia sudah atau tadi malam dia tidur dengan apa sesak hidup pilih. Pagi-pagi dia bangun, bapak beri kasih es krim. Bisa kita beri kasih. Kalau orang tua yang sudah baik dia akan beri kasih. Bahkan tambah anak nanti bapak pergi beli apa? Beli es krim sekalian beli tali ya, supaya kalau bisa nah langsung lanjut satu kali. Tapi orang tua yang baik akan bilang bahwa sekalipun hal itu bisa memberimu sukacita, tapi untuk saat ini tidak. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan ketika masakan seorang ayah tidak mampu memberikan yang terbaik. Jadi kalau Bapak kita sedang berkumpul, kita sedang mendoakan, saya pun sedang berdoa untuk sesuatu yang hari-hari ini bertahun-tahun lamanya saya menanti jawaban Tuhan. Tapi justru dalam penantian itu Tuhan menguatkan, Tuhan membentuk karakter saya, Tuhan juga memberikan jawaban-jawaban setiap karunia-karunia kecil yang menguatkan saya untuk menanti jawaban doa itu. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Saya percaya Bapak Mama kita menjadi orang-orang yang akan berdoa, menghidupi doa dalam akta dan dalam kata, dalam tindakan kita masing-masing. Amin. Kita akan mengerahkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Saya cukup kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita mengerahkan pengakuan iman kita dan masing-masing mengucapkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Tuhan Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Kita akan memberikan persembahan syukur. Ibu Vikaris dan para diaken akan membantu kita dalam bagian ini. Jemaat Tuhan, sebagai tanda syukur atas kasih dan kemurahan-Nya, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum kita memberikan persembahan kita, mari kita kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam anak Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang di saat ini untuk beribadah, mensyukuri setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, yaitu anugerah, keselamatan dan juga berkat yang kami terima. Terima kasih untuk semua yang boleh kami terima, dan dari itu kami boleh mengambil sebagian yang terbaik menurut kami untuk kami berikan sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami siapkan dan yang akan kami berikan ini, sehingga berkenan pada hadirat Tuhan dapat menjadi alat pelayanan yang berguna bagi kami di jemaat atau ormas. Dan ajar kami Tuhan untuk
tidak terpaku pada persembahan berupa harta benda kami saja, tetapi kami juga memberikan hidup kami sebagai persembahan yang terbaik di hadapan hadirat Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bawa persembahan kepada
Mari kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kami mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena untuk setiap kebaikan-kebaikan yang Tuhan anugerahkan, menghantarkan kami datang menyapamu di dalam ibadah yang pertama di bulan kedua di tahun 2025. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Tuhan boleh memberi kekuatan, keselamatan, kesehatan, sehingga kami dapat melewati satu minggu yang telah kami lewati bersama-sama. Ada cerita suka dan duka, tetapi itu tidak membuat kami jauh dari hadapan Tuhan. Justru pagi hari ini kami menyapamu di dalam setiap untayan syukur, dalam setiap doa dan harapan kami, dalam setiap tanda terima kasih kami, untuk setiap perbuatan-perbuatan yang Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami masing-masing. Kami bersyukur untuk setiap hal yang boleh kami lewati, dan kami belajar di sana Bapa, bahwa Engkau membentuk kami, Engkau menghantarkan kami untuk melewati musim demi musim kehidupan ini, supaya kami tahu betapa luar biasanya dan betapa besarnya kuasa Tuhan yang mampu menghantarkan kami untuk selalu tahu bahwa di mana saja kami berada, ada kasih dan penyataan Tuhan yang melingkupi kami, yang menyertai kami. Pagi hari ini ketika kami datang menyapamu sebagai orang tua, kami ingat untuk semua anak-anak kami, mereka yang saat ini ada di dalam masa pertumbuhan, yang masih kecil, mereka yang saat ini juga ada di dalam setiap masa pendidikan mereka, mereka yang saat ini sedang bekerja, mereka yang saat ini sedang membangun kehidupan keluarga mereka masing-masing. Tuhan, kami ingat anak-anak kami. Tuhan kiranya merahmati mereka dengan kekuatan dan berkat yang sama seperti Tuhan memberkati kami sebagai orang tua. Dan biarlah kami tidak jemu-jemunya menjadi tiang doa bagi anak-anak kami, karena tugas dan tanggung jawab kami tidak pernah berakhir sebagai orang tua untuk menjadi pendamping, sahabat, penasehat bagi anak-anak kami, supaya mereka boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, izinkan kami mengingat dan berdoa bagi mereka, walaupun mereka mungkin tidak bersama-sama dengan kami, tapi kami juga tahu bahwa Tuhan ada di sana bersama-sama dengan mereka dalam studi kuliah mereka, dalam setiap pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan izinkan mereka lakukan. Sebagai anak-anak, kami berdoa bagi orang tua kami, mereka yang telah memasuki usia lanjut, mereka yang saat ini masih produktif untuk bekerja, mereka yang saat ini ada di sekitar kami. Kami mohon Tuhan memberkati mereka. Bahkan ada juga jemaat-jemaat kami yang orang tuanya sedang ada di tanah rantauan. Kami berdoa Bapa bahwa ketika Tuhan membiarkan kami hidup di dalam satu keluarga sebagai anak-anak, maka izinkan kami juga mengambil tanggung jawab untuk membangun kehidupan keluarga kami bersama-sama. Mungkin kami masih anak-anak, mungkin kami masih muda dan pemudi, tetapi kami yakin Bapa, ketika Tuhan berkuasa atas hidup kami, maka kami tidak hanya menjadi beban dalam keluarga, tapi kami menjadi berkat tersendiri bagi keluarga, termasuk bagi orang tua kami, termasuk bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar kami. Karena itu Bapa, izinkan kami juga berdoa untuk setiap hamba-hamba orang tua kami, kekasih-kekasih kami yang melakukan pekerjaan dan tanggung jawab. Mereka yang bekerja di sektor pemerintah, di swasta, mereka yang saat ini bekerja sebagai petani, mereka yang bekerja sebagai ibu rumah tangga, mereka yang bekerja sebagai para pelayan Tuhan, para pendeta-pendeta yang ada, mereka yang saat ini bekerja sebagai pekerja-pekerja lain yang membuka usaha, bengkel, kios, maupun juga dengan berbagai usaha-usaha lain. Mereka yang bekerja dan dipercayakan sebagai TNI Polri, kami mohon Tuhan menjamah mereka semua. Apapun yang sedang dikerjakan adalah bukti nyata mereka untuk membalas kebaikan Tuhan. Karena itu kesetiaan dan kesehatian dalam mengemban tugas tanggung jawab ini Tuhan anugerahkan, sehingga tidak jemu-jemunya kami mengangkat pekerjaan tugas tanggung jawab kami sebagai wujud dari ketika Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada kami, maka kami akan mengusahakan sebaik-baiknya sebagai wujud kami berterima kasih untuk setiap kasih dan anugerah, untuk setiap kesempatan dan kekuatan untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Hari ini bersama-sama dengan hamba-hamba kasih kami berdoa dalam untayan syukur kami atas usia baru yang Tuhan Yesus anugerahkan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi.
Kami berdoa bagi Opa Andarias Lona. Kami juga berdoa bagi Ibu Paulina Tolasi Lipu, Ibu Paulina Bailo Amalo, Ibu Paulina Dumbola, Saudari Ayu Tolasik, Saudari Pemi Balau, anak Febriasti Adu, dan juga anak Alin Lara. Terima kasih Tuhan untuk berkat luar biasa dalam pertambahan usia yang boleh mereka nikmati. Kiranya Bapa, ketika mereka boleh izinkan menjalani kehidupan dalam usia baru, mereka melihat itu juga sebagai sebuah kesempatan dari Tuhan untuk mereka terus berkarya dalam tumbuh kembang mereka, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap pelayanan yang ada. Satu minggu terbentang di hadapan kami tidak tahu apa yang akan terjadi, musim yang menghampiri kami, cuaca yang akan kami hadapi, tapi kami percaya janji Tuhan akan senantiasa memberkati kami. Itu terjadi dan ya dan amin, dan kami tidak pernah meragukan kuasa Tuhan. Karena itu berkati setiap pekerjaan, tugas tanggung jawab kami yang akan kami angkat di minggu yang baru. Pelayanan-pelayanan yang juga akan kami layankan kepada jemaat, baik dalam ibadah-ibadah rutin, baik ibadah-ibadah kategorial fungsional maupun juga ibadah-ibadah lainnya. Kami mohon Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami beribadah, kami bukan hanya beribadah dalam liturgi, dalam akta liturgi kami, tetapi kami juga beribadah dalam akta tindakan dan kata kami masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan, firman yang memberikan kami pemahaman, menggerakkan hati kami untuk menghidupi doa-doa kami. Jika selama ini doa kami terasa kering, jika selama ini doa kami hanya dengan hal-hal yang kami pikir itu terjadi karena kebetulan atau karena kami terdesak dengan pergumulan, hari ini kami belajar bahwa doa mencerminkan kualitas hubungan kami dengan Tuhan. Jika kami menyapamu dengan Bapa, maka izinkanlah kami untuk berbicara, senantiasa setia berbicara dengan Tuhan dalam doa, dalam setiap musim kehidupan kami, dalam setiap waktu yang Tuhan menggerakkan kepada kami. Hari ini kami juga ingat untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak bersama-sama dengan kami. Ketika 163 mengambil bagian dalam ibadah minggu hari ini, maka kami juga berdoa bagi mereka yang tidak hadir. Tuhan memberi kerinduan di hati mereka, sehingga sekalipun ada yang menghalangi mereka dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab mereka, tapi mereka juga harus mampu memahami bahwa sumber berkat itu datang daripada Tuhan. Ketika hari ini mereka tidak bersama-sama dengan kami oleh karena sakit, Tuhan kiranya menjamah dan memulihkan mereka. Kami berdoa bagi saudari, bagi Ibu Mutri Tolasi bersama anak yang boleh dilahirkan, untuk setiap kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan saat ini. Kami berdoa untuk kebutuhan darah yang mereka butuhkan pasca melahirkan. Tuhan kiranya mencukupi apa yang mereka butuhkan, dan baik Kakak Mutri sebagai mama dan anaknya boleh pulang dalam kekuatan dan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa bagi anak Cordelia Noak yang ada di dalam anak dari Bapak Noak dan Mama. Kami mohon Bapak untuk memberkati anak ini supaya ia juga boleh dipulihkan. Ketika ia terbaring di rumah sakit, kami mohon Bapak dengan tangan-Mu yang penuh kuasa, Engkau menjamah anak kasih kami, sehingga di dalam kasih, dalam pengenalan akan Tuhan, ia boleh merasakan pemulihan dan kuasa Tuhan bekerja atas kehidupannya. Kami berdoa Bapak bagi seluruh jemaat Tuhan yang sakit, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan kiranya memberkati mereka, sama seperti Tuhan memulihkan kehidupan kami. Kami juga percaya bahwa mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan seluruh rangkaian kehidupan kami sampai dengan berakhirnya minggu ini, sampai dengan kami berjumpa kembali dalam ibadah minggu di minggu depan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Perjalanan pulang kami menuju ke rumah kami masing-masing, Tuhan tuntun berkati kami, tibakan kami di rumah kami masing-masing dengan siapa. Seluruh kehidupan kami, bangsa dan negara kami, Gereja Kasih Injil di Timur, kami mohon Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memeteraikan doa ini dengan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini sambil kita mengingat. Biarlah setiap doa-doa kita dapat kita hidupi dalam setiap kata dan tindakan kita. Biarlah kehidupan doa kita menjadi kehidupan yang mampu membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Layaknya kita harus berbicara dengan sesama. Izinkanlah kita punya waktu juga bersama keluarga maupun pribadi untuk menyapa Tuhan dalam setiap doa, dalam berbagai keterbatasan kata-kata kita. Dan karena itu, bersama-sama kita mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan kita menyanyikan pujian waktu yang tepat. Sejauh kita berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada 164 anggota jemaat yang hadir saat ini dan memberikan anugerahnya, kasihnya, keselamatannya, mulai dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mendengarkan warta pelayanan. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Shalom. Mari kita mengingat bersama waktu pelayanan Jemaat GBI Perantauan OAS di hari ini, Minggu tanggal 2 Februari tahun 2025. Majelis Jemaat GBI Perantauan OAS mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua.
dan selamat bagi jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah minggu saat ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Selamat berbahagia untuk semua jemaat Tuhan yang mengalami berbagai peristiwa sukacita di minggu yang baru ini karena menemui hari ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya yang tak dapat kami ucapkan satu persatu. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Menjadi jemaat Gereja Pratowi Noas mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Marsial Deva SSI yang telah memimpin ibadah di hari ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati Bapak dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan, bahkan di tengah-tengah keluarga. Ibadah minggu yang akan datang berlangsung di tanggal 9 Februari tahun 2025 akan dipimpin langsung oleh Bapak Pendeta Marsial Deva SSI. Kita menyimak bersama ibadah rumah tangga yang akan berlangsung di minggu yang baru. Rayon Galilea Bapak Yusuf Tanggila, Bapak Arnulus Lona itu setiap hari Selasa dan hari Jumat. Rayon Getsemani Bapak Yanto Adu dan Bapak Yus Adu. Rayon Kalvari Ibu Yumi Tanesi Mesak dan Bapak Benyamin Adu. Rayon Pelita Ibu Hana Boigoto dan Bapak Markus Dona. Rayon Kasih Bapak Yusuf Bailao dan Bapak Nehemia Dona. Rayon Eklesia Ibu Magdalena Bailao Manafe dan Bapak Martinus Otto. Rayon Bethesda Bapak Daniel Besi dan Bapak Charlie Moi. Rayon Evata Bapak Joni Dun dan Bapak Soleman Kiak. Rayon Immanuel Ibu Paulina Kiak Otto dan Ibu Rebecca Kiak Bola. Rayon Talenta Bapak Martinus Kiak dan Bapak Frans Sulasik. Rayon Laiharoi Ibu Juliana Kiak dan Bapak Mateus Sulasik. Dan Rayon Golgota Bapak Nikodemus Sulasik dan Bapak Johan Bailau. Kita menyimak bersama ibadah kategorial yang pertama, yaitu sekolah minggu, akan berlangsung sebentar di gereja dan yang memimpin adalah pengajar PAN. Ibadah perempuan Gemit akan berlangsung di Senin tanggal 3 Februari tahun 2025 dalam 3 wilayah. Wilayah pertama di rumah Ibu Horiana Mbak Ulabi, pemimpin Penatua Serpina Laiselan. Wilayah 2 Ibu Jublina Miruk Tulasik, pemimpin Penatua Agatha Bailau Kapitan. Dan wilayah 3 di rumah Ibu Yunita Erna Tulasik Teva, pemimpin Diaken Margarita Panggidai. Ibadah pemuda akan berlangsung di hari Kamis tanggal 6 Februari tahun 2025 bertempat di gereja dengan pemimpin sebagai berikut, yaitu Penatua Yesi Otto, MC Saudari Ellen Bola dan Saudari Yalen Bola. Ibadah kaum Bapak akan berlangsung di hari Kamis di rumah Bapak Yefer Mesa, pemimpin Bapak Penatua Sini Baru. Ibadah remaja akan berlangsung di hari Jumat di rumah anak Sinta Bairao, pemimpin pengajar Selvince Otto, MC anak Astri Tolasi dan anak Jessica Otto. Ibadah majelis jemaat dan kunci uskup akan berlangsung di hari Sabtu, tepatnya di gereja, pemimpin Diaken Gertrudis Tonang Kenge. Warta lain-lain yaitu jiwa yang hadir pada ibadah hari ini berjumlah 164 orang, di antaranya 53 orang laki-laki dan 111 orang perempuan. Kita akan mendengarkan penerimaan di minggu ini, yaitu sebagai berikut: kolekte 425.000 naksar, 130.000 perpuluhan 545.000, persembahan perbangunan 335.000. Itu adalah penerimaan persembahan ibadah minggu 26 Januari 2025. Dan yang berikut adalah persembahan ibadah rumah tangga. Rayon Galilea 259.000, Rayon Getsemani 162.000, Rayon Kalvari 86.000, Rayon Pelita 145.000, Rayon Kasih 150.000, Rayon Eklesia 100.000, Rayon Bethesda 144.000, Rayon Evata 80.000, Rayon Immanuel 69.000, Rayon Talenta 82.000, Rayon Lahairoi 63.000 dan Rayon Golgota 133.000 dengan jumlah total penerimaan dari ibadah rumah tangga sebesar 1.473.000. Ibadah syukur yaitu di rumah Ibu Rebecca Omotiak, yaitu syukur ulang tahun 177.000. Yang berikut adalah
terima lelang dari Ibu Lora Doeng sebesar 50.000. Persembahan dari ibadah kategorial dan fungsional yaitu yang pertama ibadah sekolah minggu 59.000, ibadah lansia 68.000, ibadah perempuan gemit 29.000, ibadah bapak gemit 83.000, ibadah pemuda gemit 65.000, ibadah remaja 43.000 dan ibadah majelis jemaat 42.000. Jumlah penerimaan 389.000. Persembahan ibadah kunci tahun yang baru masuk bulan ini dari Bapak Martin Kolasi sebesar 20.000. Total penerimaan minggu ini sebesar 3.544.000. Itu dari tanggal 26 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari tahun 2025. Dan total pengeluaran 607.000 diantaranya fotokopi liturgi mingguan 60.000, belanja 6 buah tisu 12.000, bayar transportasi Natal Kasis untuk 2 mobil 200.000, dan pengeluaran untuk pembangunan 335.000. Demikian warta pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, waktu selanjutnya dikembalikan kepada Bapak Pendeta. Salam. Bapak Mama, ada satu informasi yang penting yang mungkin butuh respon Bapak Mama, bahwa kita punya jemaat ada salah satu yang anaknya butuh transfusi darah golongan B. Jadi mungkin Bapak Mama ada yang punya golongan darah B, boleh B+ ya, B+. Jadi mohon untuk kerjasamanya bisa hubungi Majelis Rayon, nanti kami akan atur untuk ke rumah sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, katekisasi sudah 2 minggu ini tidak terbaca. Saya memberikan ruang untuk teman-teman katekumen berefleksi terkait dengan apa yang terjadi. Karena itu, kalau sampai kemudian mereka masih ada dengan kondisi seperti ini, Bapak Mama, saya ingin informasikan bahwa kali lalu itu ada tes yang mereka kerjakan, tapi kemudian ada beberapa anak yang mengerjakan dengan cara curang, pakai handphone, kemudian mengerjakan itu dengan chat GPT dan Google. Bapak Mama, ini dalam gereja, dan kecurangan itu bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Mungkin bagi Bapak Mama itu receh, tetapi kecurangan sekecil itu dia akan menjadi besar justru dimulai dari gereja. Kalau kemudian kita sebagai para pimpinan gereja membiarkan hal yang receh itu, maka besok-besok ketika mereka diberikan kesempatan untuk bekerja dan melayani di gereja, itu nanti punya dampak tersendiri. Karena itu Bapak Mama, saya mohon supaya Bapak Mama sebagai orang tua bisa bercakap-cakap dengan anak, tanya juga kenapa sudah katekisasi sudah 2 minggu tidak jalan dan lain sebagainya. Jangan sampai Bapak Mama sudah pernah tahu katekisasi jalannya seperti apa. Ingat, mereka akan ditabiskan sebagai orang yang dianggap dewasa dalam keputusan iman mereka. Jadi jangan berpikir bahwa kemudian pendeta baru jadi baru datang jadi iko-iko, tidak. Bapak Mama perlu juga tahu bagaimana perjalanan iman anak-anak Bapak Mama, supaya ketika habis, ketong menangis puas karena memang ketong tahu bahwa anak ketong berjuang dengan luar biasa. Bukan hanya karena kemurahan Tuhan, jadi datang 2 minggu sebelum CD langsung katekisasi langsung CD memang. Di hasil akhir itu nanti perjamuan pernah datang, itu dari model seperti itu. Jadi lebih baik kita terlambat tetapi menghasilkan orang-orang berkualitas daripada kita buru-buru tetapi yang terlahir orang-orang yang tidak berkualitas. Itu saja Bapak Mama, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Sampaikan salam buat suami istri yang tidak datang, anak-anak, orang tua yang tidak datang. Cium salam dari pendeta dan majelis jemaat. Sejauh kita berdiri, kita menyanyikan yang akan